ya. Wow. Jadi mentality abang itu in a way ya udah sangat internasional ya, I would say. Do you think it's different? Iya, semua orang mungkin berbicara seperti itu, tapi saya tidak menganggap seperti itu. Nggak seperti itu ya? Enggak, saya masih... Karena ada semacam train of thought gitu ya, bahwa orang yang di luar negeri itu memiliki mentalitas yang berbeda dibandingkan sama profesional dalam negeri itu mungkin nggak terlalu tepat. Bener nggak? I don't know. What do you think? Oke, kalau Bona tanya ke saya sekarang, saya bisa relate balik. Kilas balik, lebih bisa berbicara. Bagi saya udah lumayan lama berkecimpung di dunia dan lumayan lama lah. Tapi kalau saya ingat waktu kurang lebih saya sekitar 4-5 tahun experience lah. Nah itu saya merasa berbeda sekali. Saya merasa orang luar negeri itu wah gitu. Ada masanya. Ada masanya. Tapi begitu ya lagi itu ingat saya 4-5 tahun pulang komplain lah gitu. Oh di Indonesia gini. Ideal sekali gitu. Tapi sekarang ya mungkin semua itu jadi suatu bagian. Jadi dan saya lebih melihat itu sebagai sesuatu yang normal saja. Tidak ada bedanya lah. Nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya. Mungkin warnanya, rasanya berbeda, cuman fundamentalnya itu sama aja. I see. Gitu. Well, karena abang tuh kan punya expose sama banyak orang ya di seluruh dunia, mulai dari Asia sampai ke Amerika Selatan, Afrika dan lain-lain. Apalagi udah tinggal di tempat-tempat itu. Abang bisa ngomong seperti ini berarti? Iya, betul. You come from as a first witness ya? Betul. Ya. That being said though, ketika abang bekerja dengan mereka, itu ada feel yang berbeda nggak sih? Ada hal-hal yang membuat abang merasa kayak, wow, emang ada value dalam diversity, ada value dalam different point of view, kebinekaan, kebinekaan. Ya, tentu saja. Ya, memang ada ya, terutama kebudayaan itu penting sekali. Banyak sekali yang saya lihat itu orang tuh fokus sama yang jelek-jeleknya, gitu kan? Kan seperti yang orang bilang lah, kalau kita itu sama yang jelek-jelek gampang sekali ditiru kan. Nah, ketika kita masuk ke terutama negara dunia ketiga, yang dunia luar melihat negara itu kurang baik, kita tuh sudah punya pemikiran yang bias. Dan ketika masuk ke negara itu, harus seperti gelas, mesti kosong dulu. Nanti kita bisa lihat mana yang memang ada beberapa hal yang bagus. Ambil contoh ya, ambil contoh saya di India. Di India saya tuh pernah bertugas di daerah Assam. Di situ tuh daerahnya tuh di perbatasan Nepal, Bangladesh sama India. Kita kan border di situ kan. Nah di situ tuh orang-orangnya tuh sangat sederhana sekali. Tapi kan sudah saya datang udah dikasih tahu, oh hati-hati nih orang lokalnya jahat gini segala. Udah takut sendiri kan. Turning point saya tuh waktu ketika saya itu ketinggalan bus. Jadi kan itu land rig. Nah land rig, cuman karena rignya belum siap, kita masih startup, ada sebagian nginep di hotel. Nah saya tuh lembur, terus ketinggalan bus. Terus ada yang menganterin saya pulang pakai bajai. Nah bayangin nih. Bajai ini bajai yang sama yang ketika bayangkan di Jakarta. Jadi ya enggak. Ya bentuknya kayak yang di Jakarta gitu kan. Cuman karena saya udah kasih tau hati-hati, orang-orangnya bisa licik dan jahat. Udah gitu saya inget Jakarta yang bajainya itu kotor gitu kan. Campur aduk lah kan. Cuman saya pengen pulang kan. Wah ternyata itu bajai suaranya kayak Honda Accord gitu. Kayak V6 punya. Bagus banget, mulus banget. Orangnya ramah lagi kan. Dan dari situ lumayan lah, ada sekitar setengah jam lah itu saya naik bajai itu. Di situ saya belajar banyak sekali yang dulu saya diajarin di sekolah tentang kasta itu real. Ada kasta Brahmin apa segala itu real, memang ada. Dan itu kalau saya tidak mengalami itu sendiri, saya menganggap semua orang itu pasti sama kan, orang jahat semua gitu. Itu eye opening lah, itu turning point. Jadi bagaimana saya menghadapi orang yang kastanya itu dari kasta bawah, bagaimana saya menghadapi orang yang kastanya kasta pedagang, itu ada beda sendiri, cara ngomongnya pun berbeda.
That's Wow. interesting. Dan Very itu cuma satu snapshot dari cerita lu ya, dari India kan. Iya, iya, iya. Sementara lu udah pernah ke entah lah ya, udah nggak tahu berapa puluh negara. Jadi lu udah semacam punya, I don't know, do you think that you have it kayak semacam intuisi ketika berjumpa sama seseorang, maka lu langsung membawa diri lo dengan cara tertentu, seperti yang lu bilang tadi, lo harus bisa beradaptasi untuk Yeah, no. bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang Iya. dari culture yang berbeda. Enggak juga sih, Bon. Kalau saya ya menjadi apa dirinya saya aja. Mungkin budaya timurnya kental. Dia orang Indonesianya kental. Jadi kita ya humble aja, apa adanya aja, nggak perlu nunjukin apa ya. Kalau pagi-pagi selamat. Sebetulnya yang saya pelajari di Indonesia itu yang saya bawa sampai sekarang. Oke. Contohnya ya, kalau kita datang, kalau orang Indonesia kan hormat kepada yang lebih tua kan. Iya. Jadi good morning sir, good morning madam, itu selalu saya lakukan itu. Memanggil nama, misalnya Mr. Ritonga gitu kan, itu selalu dilakukan. Nggak perlu yang kayak mentang-mentang saya sama orang bule panggil nama langsung. Iya. Itu selalu saya lakukan. Hey, good morning, good afternoon, Mr. Brown. Mr. this, Mr. that, ya. Iya. Itu ya normal aja gitu, dan orang-orang pun juga melakukan itu juga kadang-kadang kan. Itu aja intinya, nggak perlu berubah atau menjadi orang lain, nggak perlu. Iya. Ada saatnya yang kamu bilang betul, ada intuisi. Ada saatnya ketika dalam kerjaan, misalnya kita berargumen lah ya, ada pandangan-pandangan saya yang pernah saya alami. Misalnya kita ngomongin kita kan review drilling program misalnya ya. Ada satu kejadian, saya pernah mengalami kalau misalnya stuck pipe terjadi karena mud overweight misalnya gitu kan. Tapi di program itu tidak ditulis sebagai resiko misalnya kan. Nah, mungkin pada saat itu dia belum pernah mengalami itu, dan di negara itu dia tidak pernah menghadapi seperti itu. Dan di situ baru kadang-kadang intuisinya jalan. Oh, bagaimana saya bisa memberikan, kalau resiko itu real loh. It happened before. Dan kadang-kadang orang kan nggak mudah percaya, apalagi di negara maju yang notabene jarang ada masalah besar gitu kan. Gitu. Ya, lucu sih, karena aku masih ingat sebulan sebelum COVID aku kena flu biasa aja. Cuman kan di Indonesia kita udah pernah kena semacam yang chicken pox, chicken flu dan lain-lain kan. Jadi kalau ada flu dikit, aku langsung nanya KSE, ada masker nggak? Terus mereka nanya, kita nggak perlu pakai masker di sini. You just don't know. Betul. Ada beberapa hal yang normal di dunia lain tapi tidak normal di dunia sendiri gitu kan. Banyak cerita-cerita ya, cerita lucu. Jadi ingat cerita lucu banyak sekali lah. Kayak pegangan tangan. Di waktu saya di Afrika itu pegangan tangan sama bos itu jalan kaki itu normal. Oh, wow. Ya. Jadi orang kan suka anggap lain kan. Iya. Itu bisa jadi omongan sih itu. Iya. Tapi itu ya itu culture mereka kan. Itu sesuatu yang kita bagaimana ya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, kita harus aware that ada culture itu. Kedua, berarti harus belajar dulu dong. Betul. Jadi emang ada intentional understanding tentang culture di tempat baru ini ya. Iya. Ya, saya semakin saya kerja semakin sekarang itu saya suka yang namanya ilmu sosial ya. Ada satu hal yang menarik banget dari poin yang barusan Bang Anton bilang, bahwa hal-hal yang abang udah pelajari lebih dahulu di Indonesia menjadi semacam resource, menjadi leverage abang untuk bisa perform di global level seperti sekarang. Apa sih yang mungkin kita sebagai orang Indonesia tuh harus bangga, unique point kita itu sebenarnya bisa kita bawa untuk bisa perform di global level seperti Bang Anton. Right. Ini hindsight ya, soalnya lebih gampang untuk looking back. Ketika lu udah ngalamin itu semua, looking back baru sadar. Tapi waktu saya dulu ngalaminnya, terus terang nggak menyadari itu ya. So looking back itu saya merasa itu
Kita itu orang Indonesia itu ada gift, ada talent tersendiri. Lu bayangin, Indonesia itu kan 3 time zone. Ada 3 loh, ada zona barat, tengah, sama timur kan. Dari situ aja udah kelihatan negara mana coba yang bersaing sama negara kita. Australia mungkin kan. Udah gitu Amerika. Besar sekali loh. Demografinya bagaimana? Demografinya itu juga unik. Suku, ras, antar bangsa semua ada di situ. Jadi dari kecil kita tuh sudah dibiasakan untuk berhubungan, berinteraksi sama orang-orang yang tidak sama dengan kita. Waktu saya sekolah dulu tuh ya, teman saya tuh dari Sabang sampai Merauke. Agamanya pun semua agama ada di situ. Kristen, Katolik, Islam, Muslim, Hindu, Buddha, semua di situ. Dan kita itu diajarkan di sekolah itu ya, itu dipisahkan. Kita kalau main bola ya tujuannya buat main bola, mau main basket, main musik, sudah terbiasa. Nah, ketika saya keluar negeri, ternyata di dunia luar itu tuh yang di mata saya itu tuh tidak biasa. Ya, kemampuan untuk memahami bahwa orang lain itu memiliki perspektif yang mungkin nggak sama saya. Dan bagaimana saya bisa mengkalibrasi pemikiran dia dan saya itu sebenarnya sebuah skill juga ya. Betul. Jadi orang tuh kadang-kadang ngelihat ras saja udah lain, berbeda sendiri gitu. Warna kulit udah berbeda sendiri gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kita sudah terbiasa untuk seperti itu kan. Tanpa kita sadari loh. Itu menurut saya itu talent yang perlu dibicarakan. Sesuatu yang unik dari negara kita, dan itu sebetulnya sesuatu yang keunggulan positif. Ya.